Jadi saudara hari ini secara khusus saya memang ingin mengkhotbahkan satu tema yang judulnya adalah suami istri yang dikuduskan Kristus Yesus. Kenapa demikian? Saudara, saya melihat bahwa sebetulnya yang menjadi target utama yang ingin dihancurkan di dalam kehidupan Kristiani di samping gereja Tuhan tentunya adalah keluarga-keluarga Kristiani. Dan saya melihat betapa sejak COVID yang lalu sudah hampir 3 tahun ini, saya melihat betapa keluarga-keluarga termasuk keluarga Kristen itu betul-betul mengalami perubahan yang sulit sekali untuk bisa dihindari. Tahun 2021 jumlah perceraian di Indonesia saja kira-kira 290.000 orang. Dan tahun 2020 sudah 2 kali lipat, 430.000 orang, hampir setengah juta, ya kan? Dan baru minggu kemarin saya kaget oleh karena apa? Oleh karena orang yang top di dunia, barangkali saudara ada yang kenal namanya Elon Musk. Itu adalah CEO dari Tesla dan CEO daripada SpaceX. Sehingga Jokowi pun secara khusus pergi ke Amerika minta bantuannya supaya bisa develop akan mobil listrik dan sebagainya di Indonesia, saudara. Dan CEO, orang yang kreatif, orang yang sangat pintar sekali, orang yang terkaya barangkali di dunia ini, baru minggu yang lalu memberi akan Twitter. Jadi aplikasi Twitter itu sudah dibeli oleh dia. Tidak sampai lebih dari 1 minggu, saudara. Oleh karena moto daripada Elon Musk ini adalah, aku ingin menghadirkan kebebasan manusia yang tidak terbatas. Saudara bisa membayangkan ya, menghadirkan kebebasan manusia yang tidak terbatas. Dari baru lebih dari 1 minggu, lebih dari 500% kenaikan daripada keberanian orang melalui Twitter dan melalui yang lain juga untuk berani mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian antar manusia. Dan segala macam kotoran-kotoran yang ada di dalam hati manusia. Dan termasuk masalah-masalah seksualitas yang kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan. Oleh karena sekarang hampir semua aplikasi itu selalu menghadirkan hal-hal yang seperti ini yang dipakai oleh iblis menghancurkan manusia. Yang menghancurkan keluarga, menghancurkan jiwa manusia, menghancurkan hati dan hati nurani manusia. Saudara bisa membayangkan. Ada 30 juta situs porno yang sekarang itu available. Orang kapan saja bisa membuka. Anakmu yang barangkali usianya baru 10 tahun. Sekarang bisa belajar hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudara, begitu mudahnya dan tidak terkontrol oleh orang tuanya. Baru 700.000 saja yang bisa diblokir oleh pemerintah Indonesia. Tapi tidak terbayangkan, saudara. Di dalam kondisi yang seperti ini, oleh karena saya tahu juga sebetulnya masalah di dalam keluarga itu ada puluhan aspek yang tidak mungkin kita bicarakan sekaligus di dalam konteks khotbah yang cuma 1 jam seperti ini atau mungkin lebih cepat daripada barangkali 45 menit. Sehingga saya akan fokuskan pemberitaan firman Tuhan ini khusus kita memikirkan mengenai suami istri yang dikuduskan oleh Kristus Yesus. Kenapa perlu memikirkan itu? Ya oleh karena sebetulnya masalah suami istri itu menjadi esensi yang utama di dalam kehidupan keluarga. Bagi yang belum menikah, yang sedang pacaran, ini menjadi sesuatu persiapan supaya saudara juga mengerti sebetulnya prinsip iman Kristen yang sesuai dengan Alkitab itu ngajarin apa. Nah, untuk itu saya ingin membaca 1-2 bagian dari Alkitab. Saudara, mari kita lihat bersama-sama dari kitab yang pertama itu dari Efesus pasalnya yang kelima. Jadi saudara membawa HP bisa melihat mulai ayatnya yang ke-22. Itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, dialah yang menyelamatkan tubuh
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, hendaklah juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Waduh, kalau suami kita brengsek, suami kita lemah, tidak bertanggung jawab, malas, lalu gimana? Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut, oleh karena yang patut mendapatkan hormat ini adalah suami yang seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sampai mati baginya. Jadi suami yang akan diturutin sama seperti kita menurutin kepada Allah adalah suami yang dipanggil untuk meneladani Kristus. Jadi untuk mengkuduskan jemaat, sesudah ia menyucikan jemaat itu dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya demikian, supaya jemaat itu menjadi utuh dan berlayak bagi Tuhan. Saudara, ini agak sulit difikirkan ya. Tapi saya masih mengambil satu bagian lagi dari 2 Timotius pasal yang kedua. Saudara, saya ingin menggabungkan ini oleh karena pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua itu disebutkan di dalam ayatnya yang ke-20. Yang mengatakan di dalam rumah yang besar, yaitu rumah Allah, dalam bahasa aslinya itu megale di oikia. Segala sesuatu yang ada di dalam hadirat Allah. Itu bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu, dari tanah. Dan yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Memang manusia itu macam-macam ya, tetapi untuk semua perabot itu, kemudian ada firman seperti ini. Jikalau seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Dan engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saya tutup akan Alkitab ini. Jadi saudara, kita ini berbicara mengenai soal dengan topik adalah suami istri yang dikuduskan oleh Kristus. Ya, kalau kata dikuduskan atau disucikan, kalau bicara mengenai Alkitab itu adalah being set apart for God's work. Itu artinya secara khusus memang dipilih, dipisahkan dari yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang Kristen, sampai Kristus berani dan rela mati untuk saudara, menebus akan kehidupan saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 kan disebutkan kita ini sudah ditebus dan kita ini milik Kristus. Segala sesuatu di dalam hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, sehingga kita perlu waspada. Ada seorang yang pernah mengatakan kalimat seperti ini ya. If Christ is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Artinya kalau Kristus di dalam hidupmu bukan menjadi Allah di dalam setiap aspek hidupmu, sebetulnya Kristus itu bukan Tuhanmu. Jadi terpaksa termasuk apa saja, sehingga seorang reformator yang bernama Martin Luther itu sampai mengatakan even washing pot and pan. Jadi pada saat kita nyuci di dapur itu akan panci-panci, itu pun worshiping to God. Itu pun ibadahmu kepada Tuhan. Jadi kita waspada, apalagi di dalam kehidupan sebagai suami istri. Oleh karena yang menciptakan keluarga adalah Tuhan sendiri. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 Allah mengatakan mari kita menjadikan manusia sesuai dengan peta dan gambar kita. Lalu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberkati mereka, menyatukan mereka sebagai suami istri dan memberikan kepada mereka itu yang namanya adalah mandat budaya. Jadi kamu punya anak, penuhi bumi, taklukkan bumi dan kerjakan seluruh bumi.
Jadi tujuan dari pernikahan itu Allah yang menetapkan. Jadi kalau sampai kehidupan orang Kristen sekarang tidak mengerti mengenai tujuan pernikahan, sehingga kehidupannya pernikahan itu membangunnya semaunya sendiri, nah ini menjadi masalah sekarang. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius, jikalau kita itu waspada, kita milik Tuhan, mirip seperti perabot yang disucikan. Perabotan itu apa? Di dalam rumah selalu ada perabot-perabotan, ada yang sangat indah sekali dari emas, dari perak dan sebagainya. Tapi ada perabotan yang dari kayu, dari tanah liat, yang barangkali kalau beli di pasar harganya murah sekali. Tetapi siapapun dan apapun keadaan kita, kalau sudah dipakai Tuhan, masukkan di dalam rumah Allah, disebut perabot dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Berarti disucikan oleh darah Kristus untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan, jikalau kamu dan saya sebagai orang Kristen itu ingin membangun rumah tangga, itu rumah tangga Kristiani, seharusnya kita tahu. Berarti kita ingin Tuhan memakai rumah tangga kita untuk pekerjaan yang mulia. Lalu dia mengatakan apa? Maka jauhilah nafsu orang muda. Jangan sampai kamu memakai akan perasaan dan pikiranmu sendiri yang didorong oleh dorongan-dorongan insting yang sesaat. Hanya ingin mendapatkan apa yang sesaat. Orang muda tidak berpikir panjang. Seringkali itu maunya gue. Jangan kamu membangun rumah tangga dengan prinsip seperti itu. Tetapi kejarlah keadilan, kasih, kesetiaan. Dan bersama-sama dengan orang yang berseru akan nama Tuhan. Jangan kita memakaikan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata sia-sia. Yang tidak berguna, yang hanya menimbulkan pertengkaran. Aneh sekali ya, oleh karena Paulus ternyata tidak mengatakan kalimat-kalimat religiosity. Itu artinya apa? Untuk supaya kamu bisa dipakai oleh Tuhan, ya kamu banyak doa, kamu banyak baca Alkitab, kamu mengabarkan Injil. Ternyata Paulus itu tidak bicara itu. Paulus bicara mengenai realita praktis di dalam kehidupan pribadi kita. Di dalam rumah tangga kita. Yuk harus kenali gangguan yang utama supaya Tuhan itu akhirnya tidak bisa bekerja. Setan itu memakai apa? Memakai kepribadian kita dengan kelemahan kita. Memakai watak kita dengan kelemahan kita. Memakai sifat-sifat kita yang tidak baik. Makanya Paulus mengatakan jauhilah nafsu orang muda. Kamu kejarlah, inginkan di dalam hatimu keadilan, kasih dan sebagainya. Dan jangan lupa kamu jangan memakai mulutmu sembarangan. Oleh karena di dalam Matius pasal 12 setiap kata yang keluar dari mulutmu kamu harus pertanggungjawabkan di muka kursi pengadilan Allah. Nah sekarang pada saat kita bicara mengenai suami istri yang dikuduskan Tuhan, lalu apa? Apa sebetulnya yang perlu kita pikirkan? Ya, saudara, saya hanya bicara mengenai 2 hal. Ya, yang pertama saudara perhatikan, jikalau kita itu tahu kita itu dikuduskan untuk pekerjaan Tuhan, maka suami istri haruslah mereka saling mengasihi. Loh Pak Yakob kok ngomong kayak gitu, itu kan biasa ya kan. Oh jangan salah mengerti saudara. Oleh karena kita itu membaca Alkitab itu jangan fokus kepada sesuatu lalu kita melupakan bagian Alkitab yang lain. Memang kata saling mengasihi itu terlalu umum untuk diucapkan. Tetapi saudara mulai lihat bukan? 1 Korintus pasal 13. Apa betul orang yang menikah merasa mencintai dan saling mengasihi dengan sendirinya sudah menjadi pasangan yang dikuduskan Allah? Ternyata tidak. 1 Korintus pasal 13 mengatakan ada orang-orang yang begitu baik, lahir dari keluarga yang baik sehingga dia rela melakukan tindakan-tindakan mulia. Sehingga ada orang yang rela mati dibakar untuk istri atau suaminya atau untuk orang lain. Bahkan ada orang saking baiknya rela memberikan segala sesuatunya untuk orang yang dicintainya. Tapi Alkitab ngomong apa?
Jikalau itu bukan kasih Allah dalam Kristus, perbuatan yang mulia itu di mata Tuhan itu hanya gema dari bunyi gong yang berkumandang, yang mengejutkan orang dan kemudian membuat orang kagum, tetapi akan hilang, gone with the wind, hilang dengan sendirinya. Tidak mempunyai nilai kekal. Kenapa demikian? Iya. Oleh karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sehingga semua kebaikan itu tidak mempunyai nilai keabadian. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-12 itu Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, tidak membenci ibumu, tidak membenci istrimu, tidak membenci suamimu, tidak membenci saudaramu, tidak membenci anakmu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Loh kok gitu? Bukankah ayat-ayat dalam Alkitab mengajarin bahkan kita harus mencintai, mendoakan akan musuh kita. Nah, cara baca Alkitab jangan kayak gitu dong. Coba pikirkan ya. Tuhan mengatakan jikalau kamu tidak membenci istrimu, tidak membenci suamimu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Kenapa begitu? Iya. Oleh karena bagaimanapun baiknya kamu mencintai istrimu atau suamimu atau mamamu atau papamu atau anakmu. Cintamu sesempurna apapun tidak pernah bisa membebaskan mamamu dari dosa. Tidak pernah bisa membebaskan istrimu dari dosa. Tidak pernah bisa membebaskan anakmu dari dosa. Kenapa kamu memelihara cinta yang seperti ini? Cinta natural yang tidak bisa membebaskan manusia dari dosa. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-8, itu penulis Rasul Paulus pernah mengatakan kalimat seperti ini. Segala sesuatu yang kamu ingin lakukan tetapi tidak pernah berhasil kamu lakukan, sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk kamu. Mau enggak terima akan apa yang Kristus itu sudah lakukan untuk kamu? Yaitu dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang berdosa. Nah, cinta Allah yang seperti ini disediakan untuk kamu suami istri, untuk kamu orang tua, untuk kamu anak-anak, supaya kamu bisa mencintai istrimu, suamimu, papamu, mamamu, anakmu dengan cinta yang bisa membebaskan mereka dari dosa. Masa you tidak mau? Kan aneh sekali. Jadi pada saat kita berbicara mengenai suami istri yang dikuduskan oleh Kristus, saudara harus mempunyai konsep Alkitabiah. Jadi jangan berpikir dengan pikiran-pikiran yang dunia itu ajarkan. Tetapi apa yang firman Tuhan itu omong. Dan meskipun demikian, Paulus itu kan waspada. Meskipun ini diucapkan di antara orang-orang Kristen, realitanya ternyata natur dosa itu masih hadir. Sudah tahu, tetapi natur dosa masih hadir. Nah, sehingga tidak heran jikalau di dalam 2 Timotius pasal yang kedua tadi Rasul Paulus mengatakan apa? Nah, kamu harus belajar untuk apa? Menjauhkan diri dari nafsu anak muda. Hubunganmu sama suamimu, hubunganmu sama istrimu. Tidak boleh kamu membiarkan nafsu anak muda yang liar, yang semau gue itu mengatur kamu. Kejarlah keadilan, kejarlah kasih, kejarlah kesetiaan. Bersama dengan orang yang berseru dengan nama Tuhan. Dan jangan memakai mulutmu untuk mengatakan hal yang sia-sia, yang hanya menimbulkan pertengkaran. Untuk apa? Nah, dengan pikiran seperti itu Rasul Paulus ingin supaya kita waspada. Meskipun kita sudah Kristen, sudah ngerti loh prinsipnya yang tadi saya ucapkan. Realita natur di dalam dosa membuat realita di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga Kristen masih banyak masalah. Nah, itu harus dikenali. Misalnya ada 3-4 poin yang saya ingin hadirkan di sini. Meskipun saudara merasa sangat mencintai dan sudah belajar mencintai dengan kasih Kristus, hidup ini kadang-kadang itu menghadirkan sistem hidup yang tidak kondusif. Saudara, kalau saya bicara sistem itu adalah sistem. What is system? Sistem adalah subtle enemy. Musuh yang tidak kelihatan.
Yang kadang-kadang membuat kita memainkan peran di dalam rumah tangga yang keliru-keliru terus. Nah, saya membaca satu buku, itu mengenai apa? Mengenai seorang tokoh permulaan abad 19, ini sudah lama. Namanya Thomas Carlyle. Nah, Thomas Carlyle itu orang Kristen yang baik, ya kan? Dan dia mencintai istrinya juga mencintai suaminya. Tapi Thomas Carlyle itu orang terkenal. Dia seringkali diminta untuk berceramah di universitas ini, universitas itu, keliling ke luar negeri kemana. Waduh, sehingga hubungan dengan istri itu setiap kali janji, dia tidak pernah bisa menepati. Janji menemani istri pergi ke toko, tidak pernah jadi. Janji menemani istri itu makan malam bersama, tidak pernah terjadi. Sampai suatu saat istrinya itu sakit. Nah, makin lama sakit penyakit makin parah, akhirnya istrinya meninggal. Waduh, Thomas Carlyle itu sedih sekali, saudara, karena dia mencintai istrinya. Setelah istrinya dimakamkan, ya dia duduk di kamarnya. Lalu dia mulai melihat nakas, yaitu lemari kecil di sebelah tempat tidurnya itu loh. Dia buka, dia menemukan diary catatan harian istrinya. Seminggu sebelum istrinya meninggal, dia masih nulis loh. Nulis untuk suaminya. Thomas, kalau saja, if only you have 5 minutes for me. Kalau saja kamu punya 5 menit waktu untukku. I have 100 stories to tell you. Aku mempunyai ratusan cerita. Unek-unek ini loh, pikiran-pikiran aku ingin ceritakan sama kamu. If only you have 5 minutes. Tidak pernah ada waktu. Wah, Thomas kaget, dia lari ke kuburan istrinya, dia nangis di kuburan yang basah oleh karena hujan itu. Dan dia menuliskan di dalam tulisannya, if only, ya kan, hanya kalau kamu memberikan kesempatan 5 menit saja untuk saya mengatakan isi hatiku. Betapa how much I love you. Aku mencintai engkau. Aku juga punya ratusan cerita yang aku ingin ceritakan sama kamu. Tapi sistem dalam hidup. Saudara, kadang-kadang manusia tidak berkuasa untuk bisa mengaturnya. Jadi meskipun orang saling mencintai pun, kadang-kadang hidupnya menjadi miserable. Jadi kadang-kadang menderita dan menyengsarakan orang yang dicintainya. Apalagi jikalau di dalam rumah tangga, dua pribadi ini punya tanda petik watak, kepribadian atau sifat yang kurang baik. Nah, ada sepasang suami istri, oleh karena pensiun, ya kan, akhirnya kan sudah banyak waktu bersama. Ya, dua orang ini anaknya sudah grown up, anaknya sudah menikah semua, mereka cuma tinggal berdua. Pada suatu hari dua orang ini pergi ke mall. Nah, di mall itu ada pet shop, yaitu apa? Toko untuk binatang-binatang piaraan. Ya kebetulan masuk ke toko itu, istrinya itu, wah, melihat seekor kucing yang manis sekali. Dia mengatakan, aku mau kucing itu. Kaget suaminya. Oleh karena suaminya itu alergi pada kulit, kalau bulu kucing seringkali gatal-gatal gitu. Waduh, please don't buy that. Jangan beli itu. Nah, aku sekarang sudah banyak waktu dan aku dari dulu pengen sekali piara kucing. Terpaksa dia beli. Nah, beli kucing dibawa ke rumah. Akhirnya ngapain? Dibawa naik ke tempat tidur. Nah, suaminya tidak mau tidur bersama kucing. Akhirnya ngapain? Suaminya tidur di ruang tamu, bayangin. Jalan berbulan-bulan seperti itu. Suaminya itu mulai merasa dongkol, jengkel, tapi tidak berdaya, saudara. Nah, pada suatu hari si istri itu kebetulan punya keponakan di luar kota yang mau menikah. Lah dia ngomong pada suaminya, Pap, you know what? Nanti next week aku akan pergi ke kota itu 3 hari. Tapi promise ya, kamu janji sama aku ya, kamu mesti memelihara Kitty, ya, kucingku ini. Ya, jangan lupa kasih makan. Dan tidak boleh jendela buka-buka, jangan-jangan nanti keluar. Promise? Nah, suaminya ya. Nah, ketika istrinya pergi, suaminya pikirannya mulai elek. Mumpung istrinya pergi, dia langsung mengambil karung. Kucing itu masukkan karung, diikat, dia pergi keluar kota, ngambil batu gede, cemplung ke kali. Ya sudah, goodbye. Oke. Nah, 1 hari sebelum istrinya pulang, istrinya kan nanya-nanya. Wah, aku besok pulang, jangan lupa dijemput ya. Aku tanya, Kitty bagaimana? Kamu enggak lupa atau kasih makan?
Waduh, sorry. Aku hari ini kok enggak lihat iya ya. Enggak tahu aku kemana. Kaget istrinya. Kamu mesti lihat. Suaminya mengatakan, aduh aku lupa. Buka itu loh jendela dapur. Mungkin lewat sana. Istrinya sebetulnya mau pulang besoknya. Terpaksa beli tiket pulang segera. Karena apa? Dia panik. Dia enggak bisa membayangkan kalau kitinya itu hilang. Betul kitinya hilang. Cari kemana-mana, berdua keliling-kelilingan, neighborhood itu, tidak ketemu. Akhirnya suaminya ngomong apa? Bagaimana? Kalau foto dari Kitty itu kita tempelkan kemana-mana. Lalu siapa yang menemukan? Kan kamu belinya kan $100. Aku kasih hadiah $150. Istrinya mulai terhibur ya. Waduh pasti akan ketemu ini. Ternyata sehari, 2 hari, sampai seminggu tidak ada. Siapa yang bisa menemukan Kitty itu? Akhirnya suaminya itu melihat istrinya sedih. Lalu apa? Dia mengatakan, ya Pak, kalau aku sekarang naikkan bukan 150 tapi $1.000. Kaget istrinya. Yang mau bayar $1.000? Ya, karena aku tahu kamu itu merasa kehilangan. Istrinya peluk suaminya sampai menangis. Aduh, I know how much you love me. Aku tuh tahu kamu tuh sangat mencintai aku istrimu. Bayangin. Padahal apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran suaminya. Makanya Fyodor Dostoyevsky itu pernah mengatakan kalimat seperti ini ya. Manusia itu unik sekali ya. Selalu menyimpan secret-secret yang tidak bisa diungkapkan oleh karena apa? Bisa jahat, bisa kotor, bisa macam-macam. In the reminiscence of every human heart. Di dalam kedalaman lubuk batin manusia. There is something. Selalu ada secret. That one cannot reveal except to his friend. Yang tidak mungkin disingkapkan kecuali kepada sahabatnya. Even though in secret. Meskipun gitu dia hati-hati. Tapi Dostoyevsky itu pinter. But there is something more. Masih ada lagi secret-secret yang lain. That one cannot even reveal to his friend. Yang tidak mungkin disingkapkan kepada sahabatnya. He or she can only reveal to himself. Hanya bisa disingkapkan kepada dirinya sendiri. Oleh karena saking jeleknya. Oke? Tapi Dostoyevsky itu pinter banget. But there is something else. Masih ada lagi secret. That one cannot reveal even to himself. Yang tidak bisa di-reveal bahkan kepada dirinya sendiri. Oleh karena tahu. Saking busuknya. Sampai takut malu kita. Manusia itu kayak gitu. Saudara. Jadi Rasul Paulus itu mengerti sekali. Sebetulnya di dalam lubuk batin manusia. Dan kalau sudah belajar Sigmund Freud dan sebagainya. Setiap manusia setiap detik. Selalu mempunyai 3 macam kesadaran. Ada yang tersimpan di dalam alam consciousness. Ada yang tersimpan ratusan simpanan di alam pre-consciousness. Tapi yang lebih menakutkan. Banyak yang tersimpan di dalam alam unconsciousness. Jadi saudara kita itu meskipun sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita waspada ya. Kita manusia darah daging yang berdosa. Manusia meskipun mau menjadi suami dan istri yang baik. Meskipun saling mencintai bisa sama seperti tadi yang saya ceritakan bukan? Apalagi kalau di dalam natur tubuh kita tersimpan dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan, watak kepribadian yang tidak baik. Tapi di dalam hidup pernikahan ternyata lebih lagi kompleksnya. Saudara ada istilah yang namanya dormant. Dormant itu artinya kalau saudara pergi dan hidup di negara dengan 4 musim. Nah, biasanya mendekati fall, musim gugur, nanti mendekati winter, musim dari salju, itu pohon-pohon tertentu itu gugur semua daunnya. Kelihatannya seperti mati, tetapi tidak mati, saudara. Jadi masih ada kehidupan yang nanti kekuatannya itu kalau mendapat kesempatan springtime itu tiba, dia akan keluar tunasnya. Ya, makanya istilahnya itu dormant. Nah, dormancy seperti ini, saudara mesti pahami. Oleh karena apa? Banyak keluarga yang kadang-kadang tidak waspada. Mereka sebetulnya inginkan sesuatu yang baik. Tetapi tidak berdaya lagi. Jiwa manusia itu sudah beku. Kadang-kadang saya bertemu dengan suami yang mengatakan, aku tidak bisa lagi mencintai istriku.
Aku sudah kering, aku sudah bosan sama dia, aku tidak mau lagi hidup sama dia. Nah, tapi hati-hati. Belum tentu yang seperti itu really mean it. Betul-betul maksudnya begitu. Nah, saudara, ada satu buku yang ditulis oleh seorang Prancis yang namanya Francois. Ya kan, Francois ini pernah mengatakan kalimat, satu buku judulnya adalah Knot of the Vipers. Knot itu bukan N-O-T, tapi K-N-O-T. The Knot of the Vipers. Nah, itu cerita mengenai dua orang suami istri yang memang ya sama biasanya kita itu juga suami istri bisa bertengkar. Tapi yang ini suatu hari istrinya tuh ngomong sehingga melukai suaminya. Lalu suaminya mengambil keputusan, saya tidak mau ngajak omong istriku lagi. Nah, tetapi dalam hati nuraninya tetap sebetulnya mengharapkan istrinya yang say sorry. Ya toh, jadi suami itu meskipun ngomong aku tidak mau ngomong sama aku lagi, diajak ngomong diam aja, dalam hatinya sebetulnya masih mengharap. Makanya tiap malam dia tunggu, siapa tahu ada orang yang ngetok pintu kamarnya. Karena mereka sudah tidur terpisah kamar dan mengharapkan istrinya yang ngetok dan say sorry. Lah seneng ya kan. Tapi tunggu istrinya juga begitu. Dia nunggu suaminya, siapa tahu ada orang ngetok pintu kamarku. Suaminya itu ingin reconcile. Tetapi tunggu berapa lama? 30 tahun. Tidak pernah. Kekerasan hati manusia. Saudara yang menikah mungkin saudara mengerti maksud saya. Kadang-kadang itu manusia itu membuat dirinya itu menjadi seperti itu. Meskipun sebetulnya tidak mati cinta itu. Tapi terkubur sudah lama sekali. Sehingga untuk menghidupkan kembalinya tidak berdaya dia. Dan saudara ini yang namanya dormancy. Apalagi jikalau pernikahan itu dying. Kalau dying itu sudah sekarat. Seperti pernikahannya siapa? King Charles ketika saudara melihat akan pemakaman dari mamahnya Elizabeth. Queen Elizabeth yang kedua. Hati kita akan terharu ya. Pemakaman yang begitu bagus sekali saudara. Agung sekali. Kristiani sekali. Ternyata King Charles ini adalah pribadi yang, maaf ya, yang ternyata tidak bisa memberikan cintanya pada istri yang sesungguhnya. Dia menikah dengan Diana, dan Diana itu perempuan cantik dan baik hati, saudara. Tetapi pernikahan malam yang pertama, Charles itu kemana? Sneaking keluar itu mencari apa? Selingkuhannya, yang sekarang menjadi istrinya itu. Camelia Bowles. Saat itu masih punya suami, jadi ini perzinahan. Malam pertama loh. Sampai itu Diana itu sampai terus menerus berupaya. Bagaimana caranya dia bisa dicintai oleh Charles ini. Charles cintanya itu pada Camelia ini. Istri orang lain. Sampai Diana itu ngapain? Dia merasa dirinya buruk rupa. Padahal cantik sekali kan. Setiap kali melihat wajahnya di kaca. Dia merasa dirinya buruk. Sehingga dia takut gemuk, takut apa. Setiap kali makan telaknya itu supaya apa? Supaya keluar semua makanannya. Menjadi suatu penyakit yang namanya bulimia. Jadi dia menjadi bulimik. Kebiasaannya kayak gitu. Menjadi ceking kurus. Dan plus apa? Untuk mendapatkan perhatian suaminya, Diana itu sampai berzina. Berzina bukan oleh karena dia penzina. Dia ingin supaya suaminya ngerti betapa dia merindukan itu. Kemudian dia selingkuh dengan siapa? Bodyguardnya. Selingkuh lagi dengan dokter istana. Yang terakhir itu juga dengan Dedi Al-Fayed. Itu orang Mesir itu sampai mati di Paris. Jadi wanita yang sangat kasihan, saudara. Merindukan dicintai. Di dalam keluarga yang sejak menikah sebetulnya pernikahannya itu. Cintanya itu sekarat. Cinta yang dying. Jadi macam-macam realita kehidupan dalam keluarga Kristiani, saudara. Jadi jangan saudara pikir karena orang sudah betul-betul kenal Kristus, sudah merasa dirinya diselamatkan, lalu terbebas daripada tingkah laku yang diatur oleh apa? Oleh kepribadian, oleh watak, oleh karena sifat, oleh karena kebiasaan. Makanya Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua itu,
Jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kasih, keadilan, damai dan sebagainya bersama dengan orang yang berseru kepada nama Tuhan. Jangan biasakan kamu punya mulut itu mengucapkan kata-kata sia-sia yang hanya menimbulkan kejengkelan, kemarahan dari istri atau suamimu. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana sebetulnya kita bisa menghidupi sebagai suami istri yang dikuduskan oleh Kristus. Yaitu belajar mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Makanya yang kedua, pada saat kita belajar menjadi suami istri yang dikuduskan Kristus. Bukan cuma belajar mencintai tadi, tetapi yang kedua, belajar merasakan dan memikirkan seperti Kristus. Pak Yakub kok ngomong kayak gitu? Oh, ada dalam Alkitab. Filipi pasal 2 kan mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Yang meskipun dia Allah, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia rela mengosongkan dirinya. Menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk orang berdosa. Jadi kamu belajar untuk melihat suamimu atau istrimu dengan perasaan dan pikiran seperti Kristus. Meskipun suamimu itu brengsek, meskipun istrimu itu tidak bertanggung jawab dan tidak baik, kamu harus melihat dengan perasaan dan pikiran Kristus. Bahwa suamimu yang brengsek itu ternyata dinilai oleh Allah begitu berharganya. Sampai Allah rela anaknya yang tunggal mati untuk orang seperti ini. Nah, saudara perhatikan. Jadi kalau kita mau perhatikan di dalam Filipi pasal 2. Itu yang menyebabkan tidak ada sebetulnya hal yang impossible untuk tidak bisa diperbaiki. Oleh karena apa? Jikalau kamu memakai pikiran dan perasaan sama seperti Kristus melihat manusia. Lalu orang kan ngomong, loh kalau seperti itu kalau suamimu baik kan bisa. Tapi kalau suamimu bukan orang percaya. Loh Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Jadi membaca Alkitab kita perlu waspada ya. Di dalam Alkitab sebetulnya cukup banyak ayat-ayat yang membuat kita kaget-kaget. Seperti misalnya Matius pasal 19. Yesus mengatakan kalimat seperti ini ya. Apa yang sudah disatukan Allah, jangan kamu ceraikan. Lalu pertanyaan kita kan muncul. Kapan Allah menyatukan? Bagaimana kalau aku menikah dengan orang semau gue? Bahkan orang non-Kristen. Tetap ayat itu menjadi penyingkapan kasih Allah yang tidak terbatas. Begitu kamu sudah menikah, Allah rela menjadi pribadi yang kamu persalahkan. Allah rela mengaku seolah-olah dia yang menyatukan kamu sebagai suami istri. Meskipun itu tingkah lakumu sendiri. Yang memilih istri sembarangan. Memilih suami yang brengsek. Memilih orang yang tidak seiman. Iya, aneh sekali. Jadi ayat ini apa artinya? Oleh karena Tuhan ingin supaya kita mengerti kematian Kristus di atas kayu salib. Begitu besar kuasanya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang begitu jauh yang kasih Kristus tidak bisa menjangkau. Sehingga Kristus rela menjadi yang dipersalahkan untuk pernikahanmu. Nah, lalu kita bertanya lagi. Kalau aku menikah dengan orang yang tidak seiman, tetap 1 Korintus pasal 7 mengatakan apa? Satu kali kamu sudah menikah, kamu harus punya pikiran seperti Kristus. Siapa tahu melalui kamu, suamimu yang tidak percaya itu akan menjadi percaya. Jadi iman Kristen itu mengajarkan apa? Bahwa suami istri memang harus memakai cara berpikir dengan perasaan dan pikiran Kristus Yesus. Jadi jangan memakai perasaanmu sendiri. Berpikir dengan pikiran anak muda. Dan kamu hanya berpikir secara subjektif, tidak boleh. Kamu itu sudah disucikan. Berarti kamu yang tadinya itu milik dunia, sekarang sudah dimasukkan di dalam rumah Allah. Dan kamu sedang disucikan untuk pekerjaan memuliakan Tuhan. Sehingga sebagai suami istri,
kamu harus memakai pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Loh kok gitu ya? Lalu tidak ada perceraian. Oleh karena apa? Oleh karena bagi orang yang sudah menikah di dalam Kristus Yesus, tidak ada yang mustahil untuk tidak bisa diperbaiki. Tapi ada orang yang ngomong seperti ini. Bukankah ayat di dalam Matius pasal 19 itu kan ngomong seperti ini. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh kamu ceraikan. Lalu ada ayat berikutnya. Kecuali sebab zina. Nah lalu orang memikir. Jadi kalau orang berzina boleh cerai. Saudara jangan salah mengerti. Perzinahan itu apa sih? Di dalam Matius pasal 5 ayat 27-28. Melihat orang lain yang bukan istrinya lalu kepingin. Itu sudah berzina loh. Apa lalu boleh bercerai? Tapi saya tidak bicara masalah mensimplifikasikan hal tersebut. Ya, oleh karena apa? Ayat ini perlu dijelaskan. Di mana di dalam Matius pasal 19 memang ada ayat yang mengatakan seperti itu. Yaitu apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan kecuali sebab berzina. Lalu kata kecuali sebab zina itu bahasa aslinya adalah apa? Mi epipornea. Nah, mi epipornea memang terjemahnya adalah kecuali sebab berzina. Tapi baca ayat tidak boleh mandek. Baca terusannya. Terusannya apa? Maka 12 murid itu kaget. Kagetnya kemudian ngomong apa? Tuhan kalau begitu lebih baik orang jangan menikah. Loh kok gitu? Lalu Yesus meneruskan lagi dengan kalimat apa? Memang bagi manusia itu impossible. Tapi tidak impossible bagi orang percaya. Jadi kita mulai mikir sekarang. Ya, kalau di dalam di dalam ayat dalam Alkitab tadi Matius 19 mengatakan apa yang sudah disatukan Allah jangan diceraikan kecuali sebab zina. Terjemahnya kecuali sebab zina itu keliru. Nah, kenapa keliru? Karena bahasa Yunaninya memang ngomong gitu. Ya sama seperti tadi saya mengutip ayat dalam Matius, dalam Lukas pasal 12. Kalau saudara membaca letter jikalau kamu tidak membenci istrimu, kamu tidak bisa mengikut aku. Kalau pengertiannya seperti itu, berarti keliru semua kita. Ternyata membaca Alkitab mesti disatukan bagian-bagian Alkitab yang lain. Nah lalu kita mulai lihat sekarang. Mi epipornea, kecuali sebab zina, sampai semua muridnya kaget. Padahal pada zaman itu kemudian saya lihat-lihat tahu. Di dalam Alkitab saya lihat akan barangkali itu buku-buku seperti ini kalian tidak pahami. Introduction to New Testament misalnya. Saya mulai melihat zaman itu ternyata ada mazhab-mazhab orang-orang Yahudi. Parisi, Saduki, Hillel, Shammai. Ngapain? Mazhab-mazhab ini school rabbinik. Jadi sekolah untuk rabi-rabi orang Yahudi itu loh. Tapi mereka sudah membuat aturan-aturan yang mempermudah orang bercerai. Kalau istrimu kamu bosen sama istrimu aja, kamu boleh pulangkan dia, ganti rugi boleh. Kalau istrimu bikin roti dan gosong, kamu boleh ceraikan dia. Jadi sudah begitu mudah orang bercerai. Kalau sekarang ditambah satu lagi, Yesus menambahkan ini. Kalau istrimu berzina, kamu ceraikan dia. Kira-kira muridnya kaget enggak? Enggak ada yang kaget. Pasti semuanya mengatakan haleluya, setuju. Tapi ini semua murid kaget. Plus ngomong apa? Kalau gitu lebih baik jangan menikah. Nah berarti terjemahnya mi epipornea itu keliru. Mestinya apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan walaupun istrimu berzina. Walaupun suamimu berzina, tidak boleh cerai. Makanya mereka mengatakan, wah kalau begitu lebih baik jangan menikah. Lah ya itu. Jadi di hadapan Tuhan, sebetulnya jikalau kita mau memakai pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Kehidupan rumah tangga Kristen ini semuanya bisa kalau punya masalah apa saja bisa diselesaikan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak tergantung lagi perasaanmu. Tidak tergantung pikiranmu sendiri. Tidak tergantung kepribadianmu, kebiasaanmu.
tapi kuasa Allah di dalam darah Kristus yang menyertai kamu. Jika kamu nanti melihat suamimu yang brengsek atau apa, dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dan tidak melihat dengan perasaan dan pikiranmu sendiri. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan kita akan menghampiri akan perjamuan kudus pada siang hari ini. Saudara mengerti maknanya? Itu pada saat saudara mau makan dan minum roti perjamuan kudus ini. Pada saat yang sama saudara mengimani kuasa darah Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk aku akan hadir di dalam hidupku. Jikalau saudara orang percaya, mulai hari ini pengalaman itu saya harapkan menjadi real dan bukan hanya teori-teori yang kita ucapkan. Makanya kami mengundang saudara untuk ikut perjamuan kudus. Supaya kita menghidupkan kembali iman yang memang mestinya sesuai dengan ajaran Alkitab ini. Jadi bukan hanya perasaan dan pikiran pribadi. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Orang-orang percaya yang ingin hidup diperkenan oleh Tuhan. Dan kita akan doa bersama. Mari